Kita mulai pembahasan terkait dengan peramalan penjualan dengan metode trend linear moment. Kita mulai dari bentuk umum fungsi trend linear yang sudah familiar, yaitu Y sama dengan A ditambah dengan BX. Jika digunakan untuk meramalkan penjualan, maka Y ini adalah kuantitas penjualan, kemudian X tentunya adalah periode, A dan B ini disebut dengan parameter. Persamaan tersebut akan dapat digunakan untuk meramalkan penjualan jika nilai parameter A dan B diketahui. So, tujuan pembahasan ini sederhana, yaitu untuk menemukan nilai A dan juga nilai B dengan metode trend moment. Tentunya nanti nilai A dan nilai B akan kita peroleh dengan menggunakan data historis dari penjualan di periode-periode sebelumnya. Sebagai contoh, misalnya kita punya data penjualan gula pasir UD Simanis tahun 2013 sampai 2022. Dari data ini kita udah mempunyai nilai Y, yaitu 60, 75, 90, dan seterusnya. Tetapi belum ada data terkait dengan periode, yaitu nilai dari X. Kita tambahkan dulu satu kolom di tengah, yaitu kolom untuk nilai X. Nilai X yang pertama itu adalah nilai X untuk tahun dasar. Dalam metode trend moment, tahun dasar yang digunakan adalah tahun yang pertama pada data. Dalam hal ini adalah 2013, maka X untuk tahun 2013 adalah 0, karena dia adalah tahun dasar. Berarti 2013 adalah tahun ke-0, bacanya gitu. So, 2014 berarti tahun ke-1, 2015 tahun kedua, 2016 tahun ketiga, dan seterusnya sampai 2022 adalah tahun ke-9. Nilai parameter A dan B ini nanti bisa dihitung dengan mengeliminasi atau mensubstitusi dua persamaan berikut ini. Yang pertama adalah sigma Y sama dengan NA ditambah dengan B kali dengan sigma X. Yang kedua adalah sigma X kali dengan Y sama dengan A dikali dengan sigma X ditambah dengan B kali dengan sigma X kuadrat. Tetapi kita belum memiliki nilai sigma Y dan lain-lain. Maka langkah selanjutnya kita harus mencari dulu nilai dari sigma Y, sigma XY, dan nilai sigma X kuadrat. Baik, kita tambahkan dua kolom di sebelah kanan, yaitu kolom X kali dengan Y dan kolom X kuadrat untuk mencari nilai X kali dengan Y dan nilai X kuadrat. Kita mulai mencari nilai X kali dengan Y. X kali dengan Y untuk tahun 2013 adalah perkalian antara X 0 sama Y 60. Hasilnya adalah 0. X kali Y untuk tahun 2014 adalah 1 kali 75, yaitu 75, dan seterusnya. Sampai X kali dengan Y untuk tahun 2022 adalah 9 dikali dengan 150, yaitu 1350. Selesai untuk X kali dengan Y. Sekarang kita cari nilai X kuadrat. X kuadrat untuk tahun 2013 adalah 0 kuadrat, yaitu 0. X kuadrat untuk tahun 2014 adalah 1 kuadrat, yaitu 1. Dan seterusnya, sampai X kuadrat untuk tahun 2022 adalah 9 kuadrat, yaitu 81. X kuadrat selesai. Sekarang kita bisa mencari sigma X, sigma Y, sigma X kali dengan Y, dan sigma X kuadrat. Sigma X adalah hasil penjumlahan dari semua nilai X, yaitu 0, tambah 1, tambah 2, dan seterusnya sampai tambah 9, yaitu 45. Sigma Y berarti 60, tambah 75, tambah 90, dan seterusnya. Hasilnya adalah 1120. Sigma XY adalah jumlah dari semua nilai XY, yaitu 5820, dan sigma X kuadrat adalah penjumlahan dari 0 sampai 81, yaitu 285.
Kita panggil lagi persamaan kita yang tadi. Sekarang kita sudah memiliki nilai sigma Y, sigma XY, dan sigma X kuadrat. Maka kita sudah bisa melengkapi dua persamaan ini. Kita mulai melengkapi persamaan yang pertama. Sigma Y adalah 1120 sama dengan N dikali A adalah 10A, karena N adalah jumlah data, ditambah dengan B dikali dengan sigma X, masukkan nilai sigma X 45, menjadi 45B. Ini adalah persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua. Sigma XY adalah 5820 sama dengan A dikali dengan sigma X, yang mana sigma X adalah 45, jadinya 45A, ditambah dengan sigma X kuadrat adalah 285, maka dia menjadi 285 kali dengan B. Sekarang kita udah punya dua persamaan dengan dua peubah atau variabel, variabel A dan variabel B. Kalau udah ada dua persamaan, maka kita bisa mencari nilai A dan nilai B dengan eliminasi atau substitusi atau metode determinan. Dalam hal ini kita akan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Saya putuskan untuk mengeliminasi nilai A, maka persamaan yang atas kita kali dengan 9, persamaan yang bawah kita kali dengan 2. Sekarang kita kalikan. 1120 kali dengan 9 adalah 10,080, sama dengan 10A kita kali dengan 9 adalah 90A, tambah dengan 45B kali 9 adalah 405B. Kita kalikan persamaan yang bawah dengan 2. 5820 kali 2 adalah 11,640, sama dengan 45A kali 2 adalah 90A, ditambah dengan 285B kali 2 adalah 570B. Sekarang A sudah bisa kita eliminasi dengan mengurangkan persamaan yang bawah terhadap persamaan yang atas. 11,640 kita kurangkan dengan 1080, hasilnya 1560, sama dengan 90A min 90A adalah 0, jadi A-nya tereliminasi, ditambah dengan 570B dikurangin 405B, hasilnya adalah 165B. Sekarang kita bisa mencari nilai B dong, kalau kayak gitu, maka B sama dengan 1560 dibagi dengan 165. Maka B akan sama aja dengan 9,46. Sekarang kita udah punya nilai B, yaitu 9,46. Maka nilai A bisa kita cari dengan menggunakan persamaan yang pertama. Caranya, kita bisa memasukkan atau mensubstitusi nilai B ke dalam B yang ada di persamaan yang pertama. Sehingga 1120 sama dengan 10A ditambah dengan 45 kali 9,46. Kalau kita kalikan 45 kali 9,46, hasilnya adalah 425,46. Kemudian 425,46 kita bisa pindah ke sebelah kiri menjadi min 425,46, sehingga di sisi kanan hanya tersisa 10A. Kalau kita kurangkan 1120 kurangin 425,46, hasilnya adalah 694,55, sama dengan 10A. Kita switch 10A sama dengan 694,55, sehingga kita peroleh nilai A sama dengan 694,55 dibagi dengan 10. Kalau kita bagikan, kita dapat nilai A sama dengan 69,455. Sekarang kita udah punya nilai A dan kita punya nilai B. Sudah bisa dong kita panggil kembali persamaan yang ada di awal tadi, yaitu Y sama dengan A ditambah dengan BX, yang mana persamaan ini adalah fungsi untuk mencari tren penjualan di masa depan. Kita substitusi nilai A dan nilai B yang udah kita temukan ke dalam persamaan ini, sehingga Y sama dengan A-nya adalah 69,455,
ditambah dengan B-nya adalah 9,46 dikali dengan X. So, persamaan untuk tren penjualan dari UD si manis tadi adalah Y sama dengan 69,455 tambah 9,46 kali dengan X. Kalau kita panggil data yang di awal tadi dan kita punya persamaan sekarang, kalau misalnya ditanya, tentukanlah perkiraan penjualan tahun 2023, apakah sudah bisa kita prediksi penjualan tahun 2023? Kalau kita mempunyai nilai X, maka kita sudah bisa memprediksi. Di data, X-nya itu baru sampai pada penjualan tahun 2022. Maka kita cari dulu nilai X untuk tahun 2023. Kalau kita lihat polanya, 2021 adalah 8, 2022 tahun ke-9, maka tahun 2023 mudah aja ditebak, ini pasti tahun ke-10. Sekarang kita sudah punya nilai X sama dengan 10. Tinggal kita ganti aja X-nya dengan angka 10. Kemudian kita kalikan dengan 9,46, hasilnya adalah 94,6. Kemudian kita jumlahkan dengan 69,455, hasilnya adalah 164,055. So, penjualan atau prediksi atau ramalan penjualan tahun 2023 adalah 164,055. Demikian, semoga bisa membantu. Sampai jumpa di video berikutnya.